Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haira. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dashboard Store Sales Forecasting yang berisi penjualan, pelanggan, produk, dan transaksi berdasarkan data yang telah diolah. Dashboard ini juga dilengkapi dengan slicer atau filter customer name, product name, dan subkategori. Pertama, kategori yang memiliki penjualan tertinggi. Nah, di bagian ini kita bisa lihat kalau kategori dengan penjualan tertinggi adalah furniture dengan total transaksi sebanyak 2.121. Hal ini menunjukkan bahwa produk furniture memiliki permintaan yang tinggi dari pelanggan. Furniture menjadi yang tertinggi karena furniture merupakan kebutuhan yang penting untuk rumah maupun kantor. Produk furniture memiliki banyak variasi barang. Pembelian furniture biasanya dilakukan dalam jumlah lebih besar dibanding dengan kategori lain. Furniture memiliki penggunaan jangka panjang sehingga permintaannya terus ada, sehingga perusahaan dapat mempertahankan stok dan strategi pemasaran pada kategori furniture karena terbukti memiliki kontribusi penjualan yang besar. Kedua, produk dengan penjualan tertinggi. Nah, untuk produk dengan penjualan tertinggi yaitu KL Adjustable Height Table dengan jumlah sebanyak 18 transaksi. Produk ini menjadi yang tertinggi karena memiliki kualitas yang baik, fungsi yang fleksibel, desain yang sesuai kebutuhan pelanggan, dan harga yang kompetitif. Meja adjustable atau meja yang dapat diatur dengan ketinggiannya juga semakin diminati karena memberikan kenyamanan kerja yang lebih baik, sehingga perusahaan dapat meningkatkan stok produk tersebut, melakukan promosi lebih besar, menjadikan produk ini sebagai produk unggulan. Selanjutnya, pelanggan yang sering melakukan pembelian. Nah, untuk pelanggan yang sering melakukan pembelian yaitu segmen konsumer dengan jumlah transaksi sebanyak 1.113. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan individu atau konsumen pribadi merupakan target pasar terbesar perusahaan. Segmen konsumer menjadi yang tertinggi. Pertama, jumlah konsumen individu lebih banyak. Kedua, kebutuhan rumah tangga terus meningkat. Ketiga, pelanggan lebih sering melakukan pembelian ulang, sehingga perusahaan dapat meningkatkan promosi kepada pelanggan individu, memberikan diskon atau program loyalitas, memperkuat pelayanan consumer service. Selanjutnya, negara yang memberikan profit tertinggi. Nah, kalau kita lihat dari wilayah atau state, California menjadi wilayah dengan total profit tertinggi, yaitu sebesar 444. California menjadi wilayah paling menguntungkan karena memiliki jumlah penduduk besar, aktivitas ekonomi tinggi, daya beli masyarakat kuat, banyak perusahaan dan bisnis berkembang. Hal ini membuat tingkat penjualan dan keuntungan perusahaan menjadi lebih tinggi di wilayah tersebut. Data ini membantu perusahaan menentukan wilayah prioritas untuk mengembangkan bisnis. Selanjutnya, produk dengan profit paling tinggi. Selain memiliki penjualan tertinggi, ternyata KL Adjustable Height Table juga memberikan profit tertinggi dibanding produk lainnya. Hal ini berarti produk tersebut tidak hanya laku terjual, tetapi juga memberikan keuntungan besar bagi perusahaan. Faktor yang menyebabkan profit tertinggi: pertama, harga jual produk cukup tinggi. Kedua, biaya produksi atau pengadaan lebih efisien. Ketiga, permintaan pasar tinggi. Produk dengan profit tinggi sangat penting karena dapat meningkatkan pendapatan perusahaan secara keseluruhan. Karena itu, perusahaan perlu memperhatikan kualitas dan ketersediaan produk tersebut. Selanjutnya, subkategori yang sering muncul. Bisa kita lihat kalau subkategori yang sering muncul adalah furnishing dengan jumlah transaksi sebanyak 957. Furnishing menjadi subkategori paling dominan karena produk-produk di dalamnya termasuk kebutuhan pelengkap interior yang sering dibeli pelanggan. Furnishing sering muncul
karena harga produk relatif lebih terjangkau. Produk mudah dipadukan dengan kebutuhan rumah maupun kantor. Tingkat kebutuhan pelanggan cukup tinggi dan produk sering dibeli ulang. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu memberikan perhatian lebih pada subkategori furnishing karena memiliki potensi pasar yang besar. Selanjutnya, kota yang memiliki jumlah transaksi terbanyak. Kalau kita lihat dari kota dengan jumlah transaksi terbanyak, New York City berada di posisi pertama dengan total transaksi sebanyak 192. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas pembelian di kota tersebut sangat tinggi. Beberapa alasan mengapa New York City menjadi kota dengan transaksi terbanyak. Karena jumlah penduduk yang besar, daya beli masyarakat yang kuat, dan kondisi ini membuat permintaan terhadap produk furniture dan perlengkapan kantor menjadi lebih tinggi dibanding kota lainnya. Data ini penting untuk membantu perusahaan menentukan faktor distribusi dan strategi pemasaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur slicer yang terdapat pada dashboard ini. Slicer pertama yaitu Customer Name. Slicer ini digunakan untuk memfilter data berdasarkan nama pelanggan tertentu. Dengan memilih salah satu pelanggan, seluruh grafik pada dashboard akan berubah menampilkan informasi yang berkaitan dengan pelanggan tersebut, sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih spesifik. Selanjutnya, slicer kedua, yaitu Product Name. Slicer ini berfungsi untuk memfilter data berdasarkan produk tertentu. Melalui fitur ini, pengguna dapat melihat performa penjualan, profit, serta transaksi dari produk yang dipilih tanpa harus melihat keseluruhan data. Dan slicer terakhir yaitu subkategori. Slicer ini digunakan untuk menyaring data berdasarkan subkategori produk seperti furnishing, chairs, table. Dengan memilih salah satu subkategori, seluruh visualisasi pada dashboard akan menyesuaikan dan hanya menampilkan data relevan dengan pilihan tersebut. Dengan adanya ketiga slicer tersebut, dashboard menjadi lebih interaktif dan memudahkan pengguna dalam melakukan analisis data sesuai kebutuhan yang diinginkan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai dashboard storage sales forecasting. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Apabila terdapat pertanyaan, kritik maupun saran, saya dengan senang hati akan menerimanya. Saya Nur Haira, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.